teman-teman dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di ruang podcast, ruang kita bercerita. Oke, jadi kali ini kita akan dengar kisah inspiratif dari seorang siswi yang berprestasi yang mengikuti lomba FLS 3N sekaligus anggota Paskibraka tingkat kota. Yang akan kita dengar langsung dari Sri Jumaida. Kita akan langsung mendengarkan kisah pengalaman, perjuangan, dan keseruan langsung dari Sri Jumaida. Oke, Sri Jumaida, boleh perkenalkan diri Anda dulu? Oke, perkenalkan saya Sri Jumaida, siswa kelas 11 di SMK Negeri 1 Penanggalan. Saya adalah salah satu anggota Paskibraka tahun 2025 di Kota Suku Salam. Dan saya adalah pemenang juara 1 lomba FLS 3N baca puisi di Kota Sebulu Salam. Sri, kayaknya ini sibuk banget ya. Iya dong. Bisa ceritain sedikit keseharian kamu di rumah, di sekolah gitu, boleh nggak? Oke, kalau untuk keseharian saya sehari-hari itu pagi tentunya saya sekolah. Sepulang sekolah saya mengikuti ekskul. Kemudian kalau pulang ekskul itu sekitar jam 4 atau jam setengah 5 gitu. Terus sepulang ekskul saya tentunya pulang ke rumah, istirahat, bantu kedua orang tua. Sri, bagaimana kamu bisa ikut lomba puisi FLS 3N ini? Apakah kamu dari dulu emang suka puisi? Kalau untuk lomba baca puisi, yang pertama itu saya ditawarin sama guru saya karena ada lomba di tingkat kota, lomba FLS 3N. Jadi saya mau dong saya ikut untuk lomba dan latihan. Kemudian kalau untuk baca puisi, memang dari dulu saya sering baca puisi. Saya sering ikut lomba-lomba mulai dari lomba antar kelas, lomba antar sekolah. Jadi saya dulu sering ikut walaupun awalnya nggak pernah menang, tapi tiba-tiba pas saya lomba di tingkat kota, tiba-tiba saya menang. Sangat gak nyangka gitu. Setelah berbagai perjuangan saya selama ini, saya latihan dengan berbagai jenis tantangan dan hambatan yang saya lewati, tiba-tiba saya menang. Sungguh enggak nyangka dong kok bisa menang gitu. Iya. Kalau boleh tahu siapa pelatih kamu? Kok bisa kamu sampai menang gitu? Apakah ada motivasi dari dia? Kalau pelatih saya sendiri itu guru BK saya. Guru BK kami itu Ibu Nani Ramadhani. Kalau motivasi tentu banyak motivasi dari beliau untuk saya. Karena selama kami latihan banyak sharing-sharing, banyak cerita. Ibu itu cerita pengalaman dia kuliah gimana, pengalaman dia selama sekolah gimana. Terus ibu itu banyak motivasi saya. Mulai dari kalau kamu percaya dengan diri kamu, yakin. Kalau kamu mau ikut ini, yakin. Jangan asal ikut supaya orang lain tahu kalau kamu itu ikut, supaya kamu menyembuhkan diri. Bukan seperti itu. Kalau kamu mau ikut, kamu serius, kamu jangan sombong. Kamu mau ikut itu, kamu mau menang, bukan mau sombong gitu. Berarti gurunya ini sangat bijak dan Iya dong. inspirasi Iya, ya teman-teman semuanya. Persiapan lombanya itu seperti apa? Persiapan lomba awalnya itu kami latihan mulai dari bulan Maret kalau nggak salah saya. Mulai dari bulan Maret kami latihan. Di situ saya latihan di sela-sela jam pelajaran, di jam istirahat atau di jam kosong gitu. Kami latihan. Sepulang sekolah kami juga latihan. Di sela-sela ekskul kami latihan. Di situ saya latihan, saya banyak bercerita sama ibu itu. Jadi ibu itu banyak kasih tahu kalau sama saya sebenarnya ini bacanya kayak gini. Kalau kita bacanya itu harus nyampe pesannya ke orang itu gitu. Jadi saya makin mahir dong berpuisi. Bukan sombong, tapi ibu itu memang bilang kepada saya kalau kamu yakin sama diri kamu, tunjukkan, tapi jangan tunjukkan sifat sombong kamu. Apakah ada pengalaman menarik saat latihan, Sri? Boleh ceritain? Kalau pengalaman saya latihan banyak, mulai dari dimarah sama guru, ketinggalan pelajaran. Dimarah sama guru itu bukan karena saya latihan, tapi karena saya banyak ketinggalan pelajaran, banyak nggak masuk pelajaran, banyak ketinggalan, apalagi pelajaran jurusan. Itu saya banyak banget ketinggalan. Karena latihan itu memang benar-benar latihan. Di sela-sela pelajaran itu wajib latihan, jadi banyak pelajaran yang ketinggal, apalagi waktu semakin dekat untuk lomba, jadi lebih sering latihan dari ketimbang belajar. Jadi kalau pelajaran yang ketinggalan itu gimana kamu cara biar supaya kamu gak ketinggalan?
Tentunya saya minta ke teman-teman tugas-tugas apa aja yang saya ketinggalan, yang saya sanggup saya kerjain, yang saya nggak sanggup saya tunda dulu, terus dikasih keringanan sama guru itu, kerjain dulu yang pelan-pelan, kerjain dulu yang mudah-mudah aja dulu, kayak pelajaran-pelajaran yang susah gitu di belakangin gitu. Oh, gurunya ternyata bisa ya Iya, pengertian juga iya, karena mereka gitu. paham kayak mana posisi kita di situ. Oh, menarik nih, gurunya sangat yang kayak apa gitu ya. Waktu tampil di lomba, gimana perasaan kamu? Apakah ada perasaan takut atau perasaan cemas, khawatir atau senang gitu? Gimana? Kalau untuk perasaan saya waktu lomba itu pastinya saya gugup. Rasanya campur aduk gitu. Karena banyak orang-orang dari sekolah lain yang awalnya dibilang kalau lombanya itu satu sekolah ya satu orang. Tapi malah ada dari sekolah lain yang ada mereka 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang sampai 15 orang. Karena kami di situ banyak. Terus memang nomor urut saya di antara kami lomba itu hampirlah yang terakhir, tapi belum nyampe terakhir juga karena masih ada beberapa orang di belakang saya. Terus pas saya lihat puisi mereka itu bagus-bagus banget, keren-keren banget, apalagi yang dari sekolah-sekolah ternama. Saya merasa kayak waduh gimana nih, mereka hebat-hebat banget gitu. Terus pas saya tampil, mereka justru berbalik gitu. Saya ngira saya itu di bawah mereka, tapi mereka itu ngira saya itu yang di atas mereka gitu. Oh, iya iya. Ada nggak momen paling berkesan dalam lomba itu? Kalau momen-momen berkesan itu pasti banyak. Mulai dari jumpa kawan baru, jumpa kawan lama juga pastinya. Di lomba itu ada teman saya yang dari SMK 2, dia ikut lomba puisi juga sama saya, sama kayak saya, dia ikut lomba baca puisi. Terus ada yang dari SMA 1, memang beda bidang lomba, tapi kami jumpa kembali di lomba itu. Jadi bisa kenalan lagi, bisa lebih akrab lagi gitu. Oh, Iya. tambah satu pengalaman ini ya. Ya kayak seru gitu, kayak jumpa teman gitu kan. Hai, apa kabar gitu. Selain sendiri juga aktif di bidang anggota Paskibra ya. Gimana kok bisa dalam bergabung gitu? Awalnya saya itu ikut seleksi Paskibra itu di bulan Januari. Jadi seleksi Paskibra dulu, baru ikut lomba FLS 3N. Di saat saya seleksi itu banyak tahap-tahapan seleksi, mulai dari TIU, TWK, wawasan kebangsaan, sampai kesemaptaan kesehatan dan tinggi badan itu dites semua. Jadi pas saya seleksi, saya kan sendiri dari sekolah. Enggak deh, sebenarnya yang memang yang lolos cuma saya, tapi kami ada 2 sama teman saya. Jadi kemana-mana kami selalu sama, perginya selalu sama. Terus pas seleksinya, pas pengumumannya, kan itu seleksinya dari bulan Januari ya, Iya. sampai bulan April kalau nggak salah. Terus pas itu seleksinya kan lama, panjang. Mungkin teman saya yang satu ini dia nggak serius, dia nggak mikirin ini. Pas seleksi kami itu ada beberapa ujian yang malamnya harus belajar, tapi dia malah nggak belajar. Oh, sayang sekali ya teman-teman. Seharusnya bisa 2 dari sekolah kita gitu kan, tapi ini malah cuma saya yang lulus. Mungkin rezeki dia ditunda dulu, mungkin tahun ini rezeki saya. Terus waktu seleksi, Iya. saya nggak nyangka kalau saya itu pas pengumumannya saya lulus. Karena biasanya kalau Paskibra tingkat Pemko itu kan dari sekolah-sekolah di kota sana ya, dari SMA 1, SMA Unggul, SMK 2 dari MAN. Kalau SMK kan jarang. Wih, hebat juga kamu ya. Pasti kayak sebangga apa gitu orang tua kamu ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir teman kamu ada yang nggak yang ngejulitin gitu? Kalau temen di Paskibra itu enggak sih, enggak ngejulitin. Cuman aja kalau pertama seleksi itu, Iya. kan saya sendiri dari sekolah. Iya. Terus kami ini ada 3 sekolah. Jadi orang ini banyak dari sekolahnya, banyak. Terus pas saya seleksi, pas beberapa seleksi itu yang kawan saya udah gugur duluan, Iya. saya seleksinya sendiri. Pas disuruh datang ada pemanggilan gitu sendiri. Jadi awal-awal mula itu saya sendiri-sendiri dulu, tapi mereka mau berbaur sama saya, bukan malah menyampingkan saya, bukan, tapi karena memang belum akrab aja, karena memang belum kenal, makanya kayak gitu.
Kalau teman-teman sekolah kamu atau kelas kamu gimana reaksi mereka lihat kamu jadi ikut lomba puisi sekaligus anggota Paskibra? Gimana? Se Sepengetahuan saya mereka banyak ketika saya upload di story IG, di story WA, mereka banyak nge-support mulai dari kelas-kelas yang beda jurusan sampai kelas-kelas yang sama angkatan. Kakak-kakak kelas juga banyak nge-support, banyak yang bilang semangat deh gini-gini gitu-gitu, mereka bilang sama saya. Jadi saya merasa kayak banyak yang dukung nih, jadi saya merasa semangat dan nggak mentingin kata-kata julid-julid orang yang nggak suka sama saya gitu. Kan ada nih misalnya di kelas lain yang satu orang nggak suka sama kita, tapi ada 5 orang yang suka sama kita gitu. Jadi saya merasa oh bisa nih lawan yang satu orang itu, karena yang 5 orang itu sama kita. Jadi kita lebih banyak yang dukung kita daripada yang ngejelekin kita gitu. Ya tapi emang bener juga sih, kayak ngapain gitu kan, pentingin orang yang julitin kita gitu. Paskibra ini terkenal dengan disiplin yang tinggi ya kan? Iya. Apa sih tantangan kamu selama ikut jadi anggota Paskibra? Kalau tantangan saya itu ya tentunya kedisiplinan tadi. Saya ada sering sih beberapa kali terlambat karena mungkin faktor kendaraan. Kendaraan kami cuma satu, terus ngantar orang tua kerja dulu, ngantar adik sekolah dulu, terus yang terakhir ngantar saya. Iya. Kadang sekali lewat kan ke tempat Iya. kerja orang tua saya. Terus tantangannya yaitu kalau saya terlambat ya pasti dihukum, tapi dari hukuman itu saya belajar kalau kamu disiplin, kamu nggak bakal dihukum karena kalau kamu buat kesalahan kamu bakal dihukum. Tapi di situ keseruannya, kalau kamu buat kesalahan kamu pasti disuruh, misalnya saya pernah terlambat kan, terus disuruh sama pelatih saya buat menghibur teman-teman. Terus saya menghibur teman-teman dan akhirnya teman-teman saya ketawa dong dengan hiburan dari saya itu. Wih, seru banget kayak kalau punya teman-teman kayak si Suri ini ya kan. Gue juga mau dong, ya kan, tentunya. Momen apa sih yang paling kamu nggak bisa lupain dalam ikut anggota Paskibra? Kalau momen ya tentunya momen-momen kebersamaan bersama orang baru yang awalnya kita nggak kenal. Kayak kalau misalnya kami dongkol sama pelatih, Iya. kami pasti kalau ada di Sadakata itu, kalau misalnya ada genangan air itu namanya kolam suci, terus kami diguling di situ, kami jungkir, kami push up di situ. Pokoknya seru deh hujan-hujanan sama teman-teman. Terus kalau makan siang di Sadakata itu ada kalau nggak salah ada 16 tiang bendera. Terus itu satu-satu ada yang punya. Salah satunya ada saya di situ. Terus kami makan di bawah tiang itu, di bawah terik panas di sinar matahari, kami makan di bawah itu. Minumnya ambil sendiri. Misalnya minum ini kalau dari tiang bendera yang ada 16 baris itu ke atas tribun kan jauh. Jadi kami kalau makan ngabisin nasi dulu, terus lari-lari ke atas tribun, terus kami makan sambil ketawa-ketawa sama kawan gitu. Kamu kan perempuan nih, jadi anggota Paskibra. Apa kamu nggak takut muka kamu gosong gitu? Oh, tentunya enggak dong. Kalau di Paskibra itu nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita harus berani sama apa yang kita pilih, sama apa yang kita ambil. Kalau soal gosong mah bisa putih lagi kan, bisa pakai sunscreen tentunya. Iya, tapi kebanyakan kan dari mereka itu kayak nggak mau ikut anggota Paskibra karena kata alasannya itu mukanya hitam gitu. Oh enggak dong. Kalau saya yakin dengan tujuan saya awal, bukan karena itu kan salah satu gimmick-gimmick orang biar kita nggak ikut itu. Jadi kita harus yakin kan kalau kita hitam ya memang awalnya memang dari dulu udah hitam gitu kan. Jadi kalau ikut Paskibra ya makin hitam. Tapi kan nanti di situ ada kebahagiaan tersendiri dari kita ikut situ, dijemur, diguling, tambah hitam. Oke, menarik banget nih teman-teman. Di dua dunia yang berbeda, di satu sisi ikut lomba puisi, di satu sisinya lagi bisa menjadi anggota Paskibra. Gimana sih Sri kamu bisa mengimbangkan sekaligus dua-duanya? Kalau soal menyimbangkan, pastinya saya memanage waktu, mengatur waktu di mana waktu saya latihan, di mana waktu saya latihan baca puisi. Waktu saya latihan Paskibra itu kami latihan sampai jam 5. Terus pulang latihan Paskibra, saya langsung ke rumah pelatih saya. Kebetulan lapangan Sadakata itu
itu dengan dengan rumah pelatih saya lumayan dekat, nggak jauh. Jadi sepulang latihan paskibra saya langsung ke rumah pelatih saya untuk latihan baca puisi. Jadi kalau pulang latihan itu sekitar siap-siap bisa gitu. Oh, berarti kamu suka curi-curi waktu Iya ya dong, kan? tentunya. Kayak bisa penuhin gitu waktunya. Karena Kayak waktu ada orang bilang waktu adalah uang. Jadi bukan dimana- orang bilang, tapi itu faktanya. Jadi di mana waktu kamu kosong, manfaatin waktu itu. Jangan manfaatin ke kegiatan yang nggak berguna kayak scroll TikTok. Boleh, cuman kan nggak boleh berlebihan. Iya, bener itu teman-teman. Apa pelajaran Sri dapat dari dua dunia ini? Nah, kalau pelajaran tentunya banyak pelajaran. Iya. Mulai dari kayak mana sih rasanya berhadapan dengan juri yang dari luar kota, yang udah mereka tuh udah lihat gimana potensi-potensi orang lain di tingkat nasional, di tingkat provinsi. Jadi Iya. di giliran kita berhadapan dengan dia. Terus kalau paskibra, pengalaman yang saya ambil itu kayak misalnya dapat banyak teman baru, kenal sama pelatih-pelatih ternama Iya. yang udah berpuluh-puluh tahun ngajar Profesional paskibra. ya. Iya, yang udah profesional lah tentunya. Terakhir nih, kalau ada teman-teman yang masih ragu ikut organisasi, yang masih ragu ikut lomba, yang masih takut, apa pesan Sri sama mereka? Kalau pesan saya buat teman-teman yang masih ragu untuk ikut organisasi, untuk ikut kegiatan-kegiatan lah tentunya, jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Karena kalau kamu malu, kamu bakal ngestak di situ-situ aja. Kamu bakal tetap di posisi itu, di posisi yang buat kamu nyaman. Jadi kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kenapa? Karena jadi satu manusia itu Iya. pasti dia berreinkarnasi, berpindah-pindah kegiatan, bertukar-tukar cerita dengan orang lain. Iya. Jadi kalau kamu di situ-situ aja, kamu nggak bakal jadi apa-apa. Kamu nggak bakal bisa ngerasain gimana bertemu dengan orang baru, gimana bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi, berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kamu nggak bakal ngerasain itu karena dari orang-orang itu kita bakal dapat motivasi hidup, kita bakal dapat gimana rasanya cerita-cerita hidup mereka, gimana masa-masa mereka masih di bawah tapi sekarang mereka udah di atas. Kita bakal dapat cerita itu, jadi kita tahu kalau misalnya kita bakal meniru itu, kita bakal mencoba untuk menjadi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari orang yang memberi kita motivasi. Tapi kalau kamu hidup jangan berpatokan kepada motivasi. Kenapa? Karena kalau kamu hidup dengan motivasi orang, hidup dengan semangat orang lain, kamu hanya semangat di waktu itu saja, nggak semangat di saat kamu menjalani itu. Misalnya kamu pingin kuliah di universitas ternama, tapi kamu banyak dimotivasi sama orang lain. Tapi semangat kamu cuma di situ aja ketika orang itu memotivasi kamu. Jadi jangan berfokus kepada motivasi orang, jangan berfokus kepada kata-kata orang, tapi fokus sama tujuan kamu, fokus sama apa yang kamu ingin gapai, yang kamu ingin capai. Misalnya kamu ingin kuliah, jadi jangan berfokus kepada semangat yang diberikan orang lain. Boleh kamu disemangatin orang lain, Iya. justru kamu tambah semangat dong, ya kan? Iya, pastinya. Pastinya kamu tambah semangat, tapi jangan karena itu kamu bakal semangat, ya udah sampai di situ aja, kamu nggak ngelanjutin lagi. Harusnya kamu ngelanjutin lagi sampai kamu bisa dapat, sampai kamu berhasil gitu. Oke, terima kasih Sri Jumaida sudah membagi kisah inspiratif, motivasi dan perjuangannya, suka dukanya. Jadi poinnya teman-teman adalah yang pertama, kita harus percaya diri, kita nggak usah mikirin orang yang julid kepada kita. Terus yang kedua, kita harus berani ambil resikonya dan harus nekat yang pastinya teman-teman. Terus yang ketiga, kita harus berdoa dan berusaha supaya kita bisa keluar dari zona nyaman. Sampai sini dulu video kita, jangan lupa nantikan episode berikutnya yang pastinya akan lebih menarik dan lebih inspiratif lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau kalian punya ide topik atau narasumber yang ingin hadir di podcast kita, kalian bisa DM di akun resmi sekolah kita. Terima kasih, dadah.